Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Afrilia dengan nomor induk mahasiswa 2105366151206 dari Prodi S1 Teknik Elektro. Di video kali ini saya akan membahas salah satu bab PAI, yaitu perempuan dan feminisme dalam pandangan Islam. Nasib perempuan pra-Islam. Perempuan di masa sebelum Islam ini dapat dikatakan cukup mengenaskan nasibnya karena mereka lebih dianggap seperti hewan daripada seperti manusia. Mereka sering mengalami penindasan yang di luar akal. Seperti contohnya pada masa Yunani, perempuan di kalangan elit akan ditempatkan atau disekap dalam istana-istana, perempuan kalangan bawah akan diperjualbelikan, dan perempuan yang sudah berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suami. Kekuasaan yang dimaksud ini bukan kekuasaan yang baik menurut saya. Kekuasaan yang dimaksud ini adalah kekuasaan untuk menjual, kekuasaan untuk menganiaya, kekuasaan untuk mengusir, dan kekuasaan untuk membunuh. Lalu yang kedua ada di masa Romawi, perempuan berada di bawah kuasa ayah. Kuasa ini sama seperti tahun sebelumnya. Lalu setelah menikah, kuasa sang perempuan ini pindah ke suaminya. Lalu yang ketiga ada di masa Hindu Cina. Hidup seorang perempuan berakhir saat kematian suaminya. Jadi setelah suaminya meninggal, di saat yang bersamaan istrinya akan dibakar bersamaan dengan mayat suaminya. Lalu yang keempat, martabat seorang perempuan sama dengan seorang pembantu. Perempuan dianggap sebagai sumber laknat. Di masa Yahudi, martabat seorang perempuan sama dengan seorang pembantu. Perempuan dianggap sebagai sumber laknat. Ada seorang pemuka Nasrani juga mengatakan bahwa perempuan merupakan senjata iblis untuk menyesatkan manusia. Dan di zaman jahiliyah, perempuan dipandang amat rendah. Seorang ayah merasa malu bila istrinya melahirkan bayi perempuan. Perempuan dianggap seperti benda yang dimiliki oleh laki-laki. Sehingga di masa jahiliyah, saat seorang istri melahirkan anak perempuan, bukan hal yang aneh lagi jika sang suami mengubur hidup-hidup bayi perempuan tersebut. Konsep Islam tentang perempuan. Yang pertama, pemuliaan Islam terhadap perempuan. Dalam Islam, haram hukumnya menganiaya dan memperbudak perempuan. Islam adalah agama pertama yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang tidak berbeda dengan laki-laki dalam hakikat kemanusiaan. Walaupun seperti itu, masih terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan ini bukan untuk saling merendahkan satu sama lain atau menjatuhkan satu sama lain, tetapi lebih ke saling melengkapi satu sama lain. Lalu yang kedua, persamaan kedudukan. Keduanya adalah manusia beserta segala potensinya, mendapat perlakuan, larangan, dan hukuman yang sama. Laki-laki maupun perempuan memiliki potensi menjadi khalifah. Ini tertulis dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-30 dengan tugasnya yaitu memakmurkan bumi. Siapa saja, baik perempuan maupun laki-laki yang beriman dan mengerjakan amal soleh akan mendapat balasan surga. Begitu juga sebaliknya, jika mereka kafir dan meninggalkan anjuran-anjuran dari Allah, mereka akan mendapat balasan berupa neraka. Dalam beberapa aspek, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih memuliakan perempuan daripada laki-laki. Selanjutnya adalah perbedaan perempuan dan laki-laki. Perbedaannya sering berupa perbedaan biologis dan fungsional. Aurat laki-laki dan perempuan pun juga berbeda. Dalam kehidupan berkeluarga, Islam lebih memilih laki-laki sebagai pemimpin keluarga karena beberapa kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki. Laki-laki lebih memikirkan sesuatu dengan rasional dan pragmatis, dan perempuan lebih sering menggunakan perasaannya sehingga itu
tidak cocok jika untuk dalam hal berkeluarga. Hak-hak perempuan. Hak perempuan ini ada banyak macamnya, seperti contoh hak politik, hak bekerja, dan hak belajar yang diungkap oleh Syihab, dan hak sipil, hak berpendapat, hak pengajuan cerai yang diajukan oleh Al-Huis pada tahun 2003. Selaras dengan penjelasan hak-hak perempuan ini, ada tokoh utama Muslim yang terlibat dalam hukum wilayah publik, yaitu istri Nabi Aisyah radhiyallahu anhu. Sejarah dan ragam feminisme. Feminisme berasal dari bahasa Latin femina, yang berarti perempuan. Dalam kamus bahasa Inggris Webster Dictionary, kata feminisme diartikan sebagai doktrin atau gerakan yang menganjurkan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Sepengetahuan saya, feminisme ini dicetuskan di wilayah Barat. Saya akan menjelaskan tentang ragam feminisme. Di sini ragam feminisme itu terdiri dari berbagai macam, tetapi saya akan menyebutkan garis besarnya saja. Yaitu yang pertama ada feminisme liberalis, feminisme marxis, feminisme radikal, dan feminisme sosialis. Feminisme liberal ini menuntut agar perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki karena perempuan memiliki kekuatan dan kemampuan yang sama dengan laki-laki dan harus diberikan kebebasan untuk menentukan nasibnya. Yang kedua, feminisme marxis. Feminisme marxis ini hampir sama dengan feminisme sosialis, yaitu feminisme yang berpendapat bahwa sumber ketertindasan perempuan itu adalah keluarga, di mana laki-laki bekerja dan menghasilkan uang, sedangkan perempuan hanya bekerja di sektor rumah tangga yang tidak berpenghasilan. Lalu yang berikutnya ada feminisme radikal, yaitu feminisme yang berpendapat bahwa karena fisik perempuan yang lemah, yaitu ia harus mengalami haid, menopause, hamil, sakit saat haid, melahirkan, menyusui, dan lain-lain membuat perempuan nampak seperti bergantung kepada laki-laki. Pandangan Islam terhadap feminisme. Dalam pandangan Islam, ide dasar dan utama yang diperjuangkan oleh feminisme berupa kesetaraan kedudukan dan hak antara perempuan dan laki-laki adalah sesuatu yang tidak benar dan menyalahi kodrat kemanusiaan karena memang perempuan dan laki-laki diciptakan sesuai dengan fungsi tujuan mereka masing-masing. Seperti contohnya fungsi reproduksi, laki-laki adalah pemberi bibit sedangkan perempuan adalah penerima dan pengelola bibit. Itu sudah nampak berbeda sekali, aurat yang ditutup dan kemampuan-kemampuan lain itu memang berbeda. Itu tidak merendahkan satu sama lain, tetapi itu seharusnya saling melengkapi satu sama lain. Perkembangan ilmu pun membuktikan perbedaan antara keduanya. Seperti yang disebutkan tadi, perbedaan reproduksi, bentuk tubuh, perasaan, itu juga membuktikan bahwa perempuan dan laki-laki berbeda. Terkait tugas dan peran perempuan dalam rumah tangga yang lebih banyak berada di rumah, sebaiknya tidak dipandang dari sisi kesetaraan gender. Persoalan ini lebih tepat bila kita pandang dari sisi hikmat al-tashri, yakni Allah yang Maha Tahu memberikan tugas yang berbeda pada suami dan istri karena adanya maksud-maksud tertentu tertulis dalam Quran surat Al-Najm ayat 45 dan At-Taubah ayat 71. Selain itu, Islam tidak memandang peran seorang sebagai penentu kualitas kehidupan seseorang. Tolak ukur kemuliaan adalah ketakwaan yang diukur secara kualitatif, yaitu sebaik apa, bukan sebanyak apa. Seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi saya mengenai feminisme dalam pandangan Islam. Mohon maaf bila
terdapat kata-kata yang salah dan patah-patah karena memang saya masih belajar dan perlu belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.